Saya teringat mengawali ceramah ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishun abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." I'mal lidunyaka, bekerjalah engkau untuk duniamu, ka'annaka ta'isun abada, seakan-akan kau hidup selamanya. Di sini Rasulullah menekankan agar kita dalam bekerja menggunakan prinsip etos kerja, tidak boleh patah semangat, harus tetap berjuang dan berjuang, bahkan berjuang. Mungkin kalau metodenya Bapak Jokowi kerja kan begitu. Nah, di sini kenapa kita dituntut untuk bekerja, untuk berjuang hidup, tidak patah semangat, sehingga Rasulullah menganjurkan seakan-akan hidup selamanya. Mungkin dalam kita mencari rezeki, saat yang kita cari tidak ada, saat tidak mencari ada. Ini memang adalah program Allah. Sehebat-hebatnya manusia dalam bab rezeki, ini semuanya ada yang maha ngatur, yang maha rozak adalah Allah. Manusia adalah memiliki ukuran. Contoh kita menada air hujan, kalau memang kita ukurannya menada ini sepiring, ya dapatnya sepiring air hujan. Kalau memang kita mendadah air hujan ini 1 ember, ya tentunya dapatnya 1 ember. Kalau dalam bahasa agama kita ini sudah ada qadarnya, ada bagiannya. Mungkin saat ini kita bagiannya kecil, mungkin besok besar, mungkin besok lebih besar. Nah, ini adalah bagaimana kita menanggapi persoalan rezeki. Nah, kemudian masalah rezeki yang kita upayakan, yang kita cari tidak menemukan, tapi Allah memberikan jalur rezeki ini dari berbagai cara. Kata Rasulullah, al-istighfar tajlibur rizqo. Istighfar ini juga memancing rezeki. Kalau kita dari segi usaha tidak menemukan rezeki, mungkin satu sisi kita ini istighfarnya kurang. Atau kita ngomong pada lawak ini sudah istighfar tiap malam berapa? Ya 20. Kalau pas kita sendirian di kamar, istighfar kita kendor. Mungkin 20, 100 kurang ngantuk. Begitu di banyak orang, kita mantap baca istighfar seakan-akan berjamaah jadi 1000. Makanya kata Rabi'ah al-Adawiyah, istighfar kita ini perlu diistighfari lagi. Karena kadang-kadang istighfar kita di muka umum hanya ngikuti keadaan. Begitu kita sendirian, kita kadang-kadang malas untuk istighfar. Nah, istighfar ini pemancing rezeki. Tentunya istighfar yang bagaimana? Yang ikhlas karena Allah. Kalau memang kita dianjurkan misalnya 1000, ya 1000 di kamar. Pasti tidak ada orang, hanya kita dengan Allah. Nah, ini istighfar yang luar biasa. Kadang-kadang istighfar begitu ada assalamualaikum, istighfarnya dipotong, ada tamu atau ngomel-ngomel, awak lagi istighfar, tamu ini tidak benar, kurang ngajar, datang lagi. Tidak usah diurus. Nanti kan ada yang di luar yang nerima, maaf bapaknya lagi ibadah. Tentunya untuk mencari rezeki, resep yang pertama perbanyak istighfar. Karena istighfar, sadar istighfar, kita tahu diri kita ini adalah rata-rata pendosa. Kenapa dianjurkan istighfar? Kita ini tidak tahu maksiat kita yang sekian tahun yang lalu belum diampuni oleh Allah. Saat kita mungkin nyekek botol, banting kartu, ini belum diampuni oleh Allah. Dari sekarang terus kita istighfari. Kita harus sadar diri. Begitu kita misalnya, ini bukan di sini, ini di Melaya terus ke timur. Kadang-kadang kalau sudah mencari rezeki tidak dapat, nah ini mulai bahasa kebun binatang wa ala ali wasahbi ajmain masuk semua. Nah di sini kan itu perlu istighfar lagi, istighfar, besok istighfar. Nah ini pentingnya. Kenapa? Kata Rasulullah, istighfar ini bisa memancing rezeki, tapi istighfar yang betul-betul istighfar, istighfar yang memohonkan ampun kepada Allah.
Kita mohon bagaimana agar dosa kesalahan kita dari sejak balik sampai setua kita ini diampuni oleh Allah. Ini pentingnya istighfar. Kalau sudah istighfarnya bagus, itu pemancing rezeki. Yang kedua, orang misalnya dari segala usaha ada juga yang bisa memancing rezeki, bersyukur. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kalian bersyukur, la ajidannakum, pasti aku tambah kalian. Nikmat yang diberikan, rezeki yang diberikan akan ditambah oleh Allah. Apakah kita ini jadi hamba sudah bersyukur? Kita koleksi ke dalam. Kalau saat kita mencari rezeki banyak dikurangi Allah, koleksinya ke dalam, apakah saya sudah bersyukur? Bersyukur ini banyak hal. Mungkin uang tidak punya, tapi anak gemuk-gemuk, sehat. Uang tidak punya, istri kalem, tidak cerewet. Nah kan enak, itu juga rezeki. Kadang-kadang orang banyak duitnya, istrinya cerewet, anaknya nakal, duitnya juga habis. Semuanya walaupun kondisi kayak begini, kalau memang kita mengerti situasi ini kepada Allah, kita bersyukur tetap. Apa? Ya kalau kita masih ada yang dimakan, masih punya sepeda motor, lihat tetangga mungkin ke negara yang di pelosok, dia ke pasar jalan kaki. Begitu lihat lagi yang ke bawah, ya dia tadi udah stroke, tidak bisa jalan. Yang stroke pun masih ngomong, alhamdulillah saya masih stroke, tetangga sebelah sudah di kuburan. Ini namanya bersyukur. Kalau kita kondisi ini, orang-orang yang di kuburan sudah banyak yang didatangi malaikat, kita masih didatangi tamu, ini kita tetap bersyukur. Nah dengan bersyukur, nikmat akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum, apabila ingkar kepada Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah, siksaku amat pedih. Makanya dibikin sumpek. Orang yang tidak bersyukur kaya, tapi anaknya narkoba, satunya jadi koruptor, satunya enggak tenang hidupnya. Nah ini makanya kita bersyukur, tetap mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, karena kita hamba. Hamba ini hanya di bawah kekuasaan Allah, sehingga enak. Caranya bersyukur bagaimana? Sering zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau orang ini banyak ingat Allah, tenang hatinya. Modalnya hanya dua, banyak istighfar, banyak sholawat, itu aja. Enggak usah doa yang kata orang Jawa terlalu ndake-ndake kayak sihir online misalnya, tidak perlu. Doa ini yang ringan-ringan saja. Sholawat, istighfar, diam-diam baca enak. Nah sehingga apa yang ada diri kita karena faktor dosa, karena maksiat, kecintaan kita akan disambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tadi, rezeki didapat karena istighfar, rezeki didapat karena bersyukur, dan juga ada rezeki didapat dari nikah. Ini kalau orang jomblo, kalau belum kawin ditanya kok tidak kawin, takut, belum ada betes, gimana makan bini. Itu ketakutan secara individu. Karena apa? Kalau orang sudah nikah, rezekinya pasti dua, Allah yang memberi. Kecuali yang sudah punya istri, nambah lagi, ini yang bermasalah. Dia punya konsep tawakal. Tahu tawakal? Takut kepada si tua, akhirnya main akal. Nah ini, itu tawakal. Kalau main tambah-tambahan. Tapi kalau memang yang jomblo, yang sendiri, ini nikah, insya Allah rezekinya karena Allah sudah ngatur. Terus begitu. Ada rezeki juga didapat dari anak. Mungkin dari sudah punya istri, punya anak, tambah 3. Ini rezekinya Allah yang ngatur. Walaupun dalam agama ada resep supaya rezeki barokah, 1 tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan punya makom ekonomi, tahajud di sepertiga malam. Ini resepnya orang supaya barokah rezekinya. Saya punya tetangga memang sepertiga malam bangun, saya intip masuk ke kamar mandi. Begitu keluar dari kamar mandi, ngambil selimut lagi, tidak tahajud tapi tidur lagi. Ini ada. Yang kedua resep barokahnya rezeki, sholat duha.
Ini prinsipnya ulama. Sholat duha. Tentunya kalau orang sholat duha habis subuh tidak boleh tidur. Nah makanya ciri-cirinya orang rezeki ini tidak berkah kadang-kadang kalau habis sholat subuh tidur. Karena apa? Habis sholat subuh ini pembagian rezeki ditaburkan oleh Allah. Makanya menjadi sunnatullah, nature of law kalau bahasa sekarang, hukum alam. Ini kalau pagi tentunya ada yang ke kantor, ada yang memang ke laut, ada yang ke pasar. Karena apa? Menjadi hukum alam di pagi hari ini mencari rezeki. Tapi kalau orang tidur di pagi hari, yang dapat mimpi. Kalau sudah mimpi, menciptakan mimpi tidak bisa. Mimpi apa misalnya dibangunin tidak bisa. Kalau mau menciptakan mimpi, tentunya tidak ada lain dan tidak ada bukan main togel. Ya tetap ujung-ujungnya bangkrut. Karena apa? Karena sudah main togel. Tetap kerja. Anugerah Allah itu ditaburkan pagi hari. Makanya coba lihat kalau orang senangnya tidur pagi sampai matahari terbit lewat. Karena di sini agama menganjurkan di saat setelah subuh ada sholat duha. Selain ampunan juga minta barokah rezeki. Itu resepnya ulama. Juga selanjutnya ada resepnya ulama membaca Quran surat Waqiah. Ini resepnya bab rezeki. Makanya tadi agar kita, ini sudah umum di kalangan ulama, tidak perlu diijazah. Kalau memang mampu silahkan diamalkan. Satu, tahajud. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, membaca surat Waqiah. Ini dipraktekkan. Yang berat dari praktek-praktek ini adalah istiqomah. Orang hafal Waqiah banyak, sholat tahajud sekali-sekali ya banyak, sholat duha sering tapi jarang ya banyak. Yang dibutuhkan Allah dikit tapi istiqomah. Nah kalau istiqomah ini yang berat, karena utlubul istiqomah wala tatlabul karomah. Yang dituntut oleh Allah itu istiqomah, pembiasaan. Jangan mengharap apa yang dicita-citakan. Li'annal istiqomah, karena orang yang istiqomah ainul karomah, itu sumbernya kemuliaan. Kalau memang kerja di laut, kemuliaannya di laut, ya tentunya barokah rezeki. Kalau di darat, kemuliaan di darat, barokah rezeki. Nah di sini ini istiqomah yang paling berat. Paling kalau kita istiqomah kata anak muda, apa itu istiqomah? Istri komandan di rumah. Bang, nak kemana bang? Masuk, klitik-klitik masuk. Ini istiqomah. Istri komandan di rumah. Tentunya dengan hal ini kita membiasakan. Dan yang paling utama untuk sumber rezeki adalah takwa. Wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja, kata Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan jalan keluar. Coba lihat para kiai-kiai di Jawa, ada enggak kiai yang dagang rongsoan nyari-nyari di kebun-kebun? Tidak ada. Karena apa? Dia sudah takwanya kepada Allah berkualitas, sehingga permasalahannya akan dimudahkan oleh Allah. Nah di sini tentunya kalau sudah takwa betul, wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja, akan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi akan dijadikan jalan keluar oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah, sehingga dia mendapatkan apa yang dicita-citakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akhirnya Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan hanya kiai atau ulama atau siapa, kita pun bisa melakukan itu kalau yang penting kita takwa. Kalau memang kita takwa, permasalahan akan diberikan jalan keluar oleh Allah dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kenyataannya kita kenapa kok tidak bisa begitu? Karena takwanya kita ini masih di muka umum. Datang ke masjid khusyuk, perlengkapannya semua dibawa, tasbihnya yang besar dibawa, sorbannya yang berat dibawa, sajadahnya dibawa, saya ngelirik-ngelirik. Orang yang takwanya tatkala di kamar dia khusyuk wirid, dia nyambung kepada Allah, itu yang hebat. Kalau sudah di kamar madep mantep kepada Allah, ini yang luar biasa.
Karena apa? Dunia sekarang ini banyak ria. Orang kadang-kadang kalau sudah diceritakan oleh orang, bangga luar biasa. Tapi kalau dihina, dia sakit hati, dia kesel, dia berhenti. Makanya kalau orang ikhlas, sering saya katakan, antara hinaan, pujian, ini sudah tidak pengaruh, itu baru ikhlas. Kalau sekarang baru udah disuruh nyupir misalnya, ngambul, ini tidak ikhlas itu hatinya. Kalau memang ikhlas, disuruh nyupir atau tidak, tetap berangkat, ini ikhlas. Itu latihannya begitu. Nah makanya saya ke jamaah saya, berbicara ikhlas teori itu gampang, tapi berbicara praktek susah. Sering saya katakan, misalnya lagi Pak Sakirin ngasih saya jajan di depan saya. Begitu di depan Pak Sakirin jajan ini saya buang. Pak Sakirin kalau marah, ini berarti tidak ikhlas. Ini contoh ikhlas sederhana. Kenapa? Karena begitu dia memberi ke saya, sudah tidak ngurus ini mau dibuang, mau dimakan, dia serahkan kepada Allah. Kalau saya yang membuang jajan itu, dia marah, berarti tidak ikhlas. Berbicara ikhlas ini berat. Teori memang tidak segampang praktek. Artinya praktek tidak segampang teori itu kalau dibalik. Nah ini tentunya bagaimana kita mencari rezeki dengan barokah-barokah tadi, utamanya dzikir yang karena Allah. Kalau sudah karena Allah, insya Allah akan dijabah oleh Allah. Tentunya hati kita dibentuk agar semuanya karena Allah, agar untuk Allah. Yang bahasa agamanya bagaimana kita supaya lillah, supaya billah, sehingga sangat kuat. Itu harapannya, bahwa rezeki adalah anugerah Allah. Kita tidak bisa menentukan, hanya kita memohon. Manusia hanya ikhtiar, manusia hanya berdoa, dan manusia hanya bisa tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Tapi tawakal yang bagaimana? Tentunya tawakal yang menyandarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rezeki dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah mampu begitu, insya Allah hidup kita akan diberi ketenangan, hidup kita akan diberi keberkahan. Mudah-mudahan juga perahu Bintang Rinjani super tenang. Kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan jadi perahu yang barokah, yang selalu diberi anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.